Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang bentuk akar. Di sini, yang pertama yang kita pelajari yaitu bagaimana mendapatkan akar kuadrat. Nah, cara yang pertama yaitu mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Cara mendapatkan akar kuadrat dari suatu bilangan dapat kita ketahui dengan mengamati soal berikut. Soalnya yaitu, Aira mempunyai selembar kain berbentuk persegi dengan luas 14.400 cm pangkat 2 untuk membuat taplak meja. Untuk mempercantik taplak, Aira akan menambahkan renda di sekeliling taplak. Berapa meter panjang minimal renda yang diperlukan? Nah, di sini kita memisalkan panjang sisi kain adalah A cm. Jadi, untuk mencari luas kain, kita mengingat rumus dari persegi. Untuk mencari luas persegi yaitu sisi kali sisi. Jadi, A dikali A sama dengan A kuadrat. Sama dengan 14.400. Sehingga, untuk mendapatkan nilai A, kita akar kuadratkan 14.400 ini. Akar kuadrat dari 14.400 adalah 120. A sama dengan 120, jadi nilai A-nya adalah, atau sisi kainnya adalah 120. Karena 120 dikali 120, hasilnya adalah 14.400, atau jika kita kuadratkan yaitu 120 pangkat 2 sama dengan 14.400. Dengan demikian, Aira harus menyediakan renda dengan panjang 4 dikali A. Di sini kita mengalikan A dengan 4 karena untuk sisi dari persegi itu ada 4. Jadi 4 dikali A. Jadi 4 dikali 120 sama dengan 480. Jadi minimal renda yang diperlukan adalah 480 cm atau 4,8 meter. Selanjutnya, yang kedua yaitu mendapatkan akar pangkat N dari suatu bilangan. Untuk mendapatkan akar pangkat N dari suatu bilangan, kita perhatikan contoh berikut. Misalkan, diketahui volume suatu kubus adalah 64 cm pangkat 3. Berapakah panjang rusuk kubus tersebut? Nah, kita misalkan panjang rusuk adalah K. Maka maka volume kubusnya adalah V sama dengan K di pangkat 3. Kenapa kita pangkat 3? Karena kan untuk mencari volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi kali sisi. Jadi di sini K pangkat 3. Kan volume kubusnya tadi diketahui 64. Jadi kita ganti volumenya di sini dengan 64 sama dengan K pangkat 3. Maka K-nya sama dengan 3 akar 64. Nah, bagaimana cara mendapatkan K? Cara mendapatkan K yaitu kita cari perkalian bilangan yang dipangkat 3 kan menghasilkan 64. Nah, bilangan yang dipangkat 3 kan hasilnya adalah 64 adalah 4. Jadi 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 3. Hasilnya adalah 64. Dengan demikian menjadi 3 akar 64 sama dengan 4. Jadi didapat panjang rusuk kubus adalah 4 cm. Nah, contoh selanjutnya yaitu
minus 2 pangkat 5. Nah, untuk mengubah minus 2 pangkat 5 ini ke dalam bentuk akar, caranya yaitu, kan minus 2 pangkat 5 sama dengan minus 2 kali minus 2 kali minus 2 sebanyak 5 kali. Sama dengan minus 32. Sehingga jika diubah dalam bentuk akar menjadi 5 akar minus 32. Nah, 5 akar minus 32 hasilnya adalah minus 2. Kemudian untuk 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 4. Hasilnya adalah 81. Sehingga jika diubah dalam bentuk akar menjadi 4 akar 81, di mana pangkatnya itu disimpan di depan sini dan hasil dari perpangkatannya itu disimpan di dalam akar. Hasilnya adalah 3. Jadi 4 akar 81 hasilnya adalah 3. Kemudian yang ketiga yaitu menyederhanakan perkalian bentuk akar. Dalam menyederhanakan perkalian bentuk akar ada sifat-sifatnya, yaitu jika A dan B bilangan positif, maka berlaku. Di sini berlaku 3 sifat. Sifat yang pertama yaitu B akar A ditambah C akar A sama dengan dalam kurung B ditambah C akar A. Di sini kita menjumlahkan B dengan C karena memiliki akar yang sama. Kemudian sifat yang kedua yaitu B akar A dikurang C akar A sama dengan dalam kurung B dikurang C akar A. Sama halnya dengan penjumlahan, di sini kita langsung mengurangkan B dikurang C karena memiliki akar yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu akar A dikali B sama dengan akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Jadi di sini dipisah akar A dikali akar B. Nah, jika A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka berlaku akar A per B sama dengan akar A per akar B. Di sini menjadi akar A per akar B karena sama halnya saja jika akar A per B. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contohnya. Di sini contoh yang pertama yaitu akar 8. Nah, akar 8 ini kita cari bilangan yang jika dikalikan hasilnya ada 8 dan salah satu dari bilangan tersebut dapat di akar kuadratkan. Akar 4 dikali 2 hasilnya itu adalah 8, jadi akar 4 dikali 2. Di sini kita menggunakan sifat yang ketiga tadi. Kemudian kita pisahkan akar 4 dikali akar 2. Nah, akar 4 ini hasilnya itu 2, jadi 2 dikali akar 2. Hasilnya adalah 2 akar 2. Kemudian contoh yang kedua, caranya sama seperti contoh yang pertama. Jadi akar 9 kali 5 kita pisah juga akar 9 dengan akar 5 untuk mendapatkan akar dari akar 9 ini. Nah, nilai dari akar 9 adalah 3, jadi 3 dikali akar 5. Hasilnya adalah 3 akar 5. Kemudian contoh yang ketiga yaitu akar 0,25. Di sini kita menggunakan sifat yang ini yaitu akar A per B sama dengan akar A per akar B. Nah, untuk akar 0,25 sama dengan akar 25 per 100. Di sini kita gunakan per 100 karena dua angka di belakang koma.
Jadi akar 25 per 100 sama dengan akar 25 per akar 100. Masing-masing kita akarkan. Nah, nilai dari akar 25 adalah 5 dan akar dari 100 adalah 10. Jadi 5 dibagi 10 hasilnya adalah 0,5. Jadi akar dari 0,25 adalah 0,5. Selanjutnya yaitu kita amati contoh. Nah, contoh yang pertama yaitu kita menggunakan sifat yang penjumlahan. Nah, akar 12 ditambah akar 27 sama dengan kita cari perkalian yang menghasilkan 12 dan 27. Nah, akar 4 yang menghasilkan 12 yaitu 4 akar 3 dan salah satu bilangannya dapat diakarkan. Nah, untuk akar 27 yaitu 9 dikali 3. Kemudian akar 4 dikali akar 3 ditambah akar 9 dikali akar 3. Nah, akar 4 adalah 2 dan akar 9 adalah 3. Jadi tinggal kita kalikan. 2 kali akar 3 adalah 2 akar 3 ditambah 3 kali akar 3 hasilnya adalah 3 akar 3. Nah, di sini kita bisa langsung menjumlahkan karena memiliki akar yang sama. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5 akar 3. Akarnya tidak dijumlahkan. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu akar 8 ditambah akar 18 dikurang akar 32. Nah, untuk akar 8 perkaliannya yaitu akar 4 dikali 2 ditambah akar 9 dikali 2 dikurang akar 16 dikali 2. Kemudian kita pisah-pisah. Jadi akar 4 dikali akar 2 ditambah akar 9 dikali akar 2 dikurang akar 16 dikali akar 2. Nilai dari akar 4 adalah 2. Akar 2 tetap ya, tetap. Kemudian ditambah akar 9. Nilai dari akar 9 yaitu 3. Kemudian akar 2-nya tetap dikurang akar 16 hasilnya adalah 4 dan dikali akar 2. Di sini tetap akar 2. Kemudian 2 kali akar 2 yaitu 2 akar 2 ditambah 3 dikali akar 2 sama dengan 3 akar 2 dikurang 4 dikali akar 2, 4 akar 2. Nah, kan semuanya memiliki akar yang sama yaitu akar 2, jadi kita langsung operasikan. Nah, 2 dalam kurung 2 ditambah 3 dikurang 4 akar 2. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. 5 dikurang 4, 1. Jadi tinggal 1 di sini, jadi 1 di akar 2. Jadi kita tulis akar 2 saja. Selanjutnya itu contoh bentuk akar. Nah, contohnya yaitu jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan D sama dengan 1,5 akar H, di mana D adalah jarak pandang dalam meter dan H adalah ketinggian pesawat dalam meter. Jika pengamat berada dalam pesawat yang terbang pada ketinggian 3.600 meter, berapa jarak yang dapat dilihat olehnya? Penyelesaiannya yaitu kan diketahui ketinggian pesawat atau yang dimisalkan dengan H adalah 3.600 meter dan jarak pandang pesawat yang dimisalkan sebagai D adalah 1,5 akar H. Nah, kan tadi H-nya sudah diketahui yaitu 3.600
Jadi sama dengan 1,5 akar 3.600. Nah, akar dari 3.600 ini, akar kuadrat dari 3.600 adalah 60. Sama dengan 1,5 dikali 60 sama dengan 90. Jadi, pada ketinggian 3.600 meter, jarak pandang pesawat yaitu 90 meter. Oke, cukup sekian materi pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.